Shalom semua. Hari ini saya mau sharing dipepet atau dikosongkan Tuhan. Ya, jadi berapa kali saya main banyak anak Tuhan ya, yang mereka itu menyalahkan Tuhan lah. Ya, kenapa harus mengalami sakit penyakit dulu? Kenapa harus sampai bangkrut dulu gitu kan? Ya, atau mungkin kenapa harus sampai gitu kan depresi, harus sampai stres dahulu gitu kan? Baru Tuhan tuh tolong, baru Tuhan pulihkan. Nah, saudara ini saya mau sharing saudara, kenapa Tuhan tuh kadang mengizinkan kita sampai di posisi dipepet atau mungkin ditekan atau mungkin sampai dikosongkan gitu, sampai bangkrut, sampai depresi atau bahkan ya sampai kritis ya yang namanya sakit penyakit. Nah, saudara, ini juga pernah saya alami dulu ya. Waktu dulu saya mengalami juga hutang piutang ya, sampai ratusan juta, dan akhirnya buat saya itu stres depresi, mukul diri sendiri, ngomong sendiri, dan bahkan ya selalu ingin mati aja bawaan saudara. Jadi benar-benar udah gak ada pengharapan lah. Ya sampai saya juga sama menyalahkan Tuhan ya, saat itu saya kepait sama Tuhan. Nah ini sebenarnya mau sharing kan. Jadi saat dulu memang saya tidak tahu ya kenapa Tuhan tuh mengizinkan hal seperti itu. Tapi setelah saya sudah melayani Tuhan, di situ Roh Kudus bukakan saudara. Jadi ada maksud Tuhan saudara. Jadi kenapa Tuhan tuh kadang mepet ya setiap umatnya sampai di posisi titik paling terendah atau mungkin paling kosong gitu kan. Nah, kita baca seperti di kitab Yohanes 11 ya. Dari situ tentang bagaimana Lazarus, saudara Maria dan Marta yang mengalami sakit penyakit. Tapi di situ Tuhan tuh saudara Tuhan tuh dapat kabar ya kan. Jadi Tuhan tuh tahu bahwa si Lazarus ini sakit sekarat. Tapi bagaimana Tuhan tuh sengaja membiarkan 2 hari. Akhirnya sampai Lazarus tuh mati. Ya. Nah, kita harus mengerti sudah bukan Tuhan itu. Jadi Tuhan itu kadang mepet kita saudara. Itu ada maksud tujuan. Kita lihat di ayat 4-nya ya kan. Yohanes 11 ayat 4-nya. Di situ ada maksud tujuan Tuhan yaitu supaya kemuliaan Tuhan itu menyatakan. Terus ada lagi di ayat 15-nya, di situ juga ada maksud Tuhan lain yaitu supaya kamu belajar percaya. Jadi Tuhan tuh godok siap bongkar gitu kan, siap ketidakpercayaan orang-orang terdekatnya, murid-muridnya, terus Maria dan Marta ya, orang-orang yang dekat sama Tuhan. Ya, jadi saudara, karena Tuhan tuh pepet siap anak Tuhan supaya Tuhan tuh bongkar. Tuhan tuh bongkar setiap kebobrokan dan setiap anaknya saudara. Dan itu cara terbaiknya Tuhan saudara. Karena kenapa? Karena kebebalan hati manusia. Maka kerap kali Tuhan tuh pepet. Karena itu cara terbaiknya Tuhan supaya kita bertobat, supaya kita berbalik sama Tuhan. Ya sama seperti saya dulu saudara. Sebelum Tuhan izinin saya ya apa mengalami hutang yang begitu besar, terus mengalami stres depresi. Sebenarnya itu saya lari dari panggilan. Jadi waktu itu Tuhan panggil saya untuk melayani dia, dan berbagai macam cara saudara Tuhan itu juga menegur saya tentang kehidupan saya yang tidak kudus, kehidupan saya yang uh, hidup dalam dosa. Tapi karena kebebalan hati saya saudara, karena kekerasan hati saya, karena kesombongan hati manusia, ya apalagi ada pembenaran diri. Dan saat itu akhirnya uh, mau gak mau saudara, Tuhan tuh akhirnya membuat dengan cara yang paling keras. Itu ya saya ditekan, akhirnya saya mengalami hutang yang besar gitu kan, terus saya mengalami stres depresi. Tapi di situ saudara saya menemukan Tuhan. Jadi kadang tuh Tuhan tuh bawa kita di titik paling rendah ya kan, atau mungkin kau ditekan, dikosongkan, atau kau bahkan sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Karena itu mungkin cara terbaiknya Tuhan supaya kau kembali kepada dia, supaya kita bertobat. Ya, jadi sama seperti Yunus juga saudara. Tuhan izinkan dia ditelan ya kan, dengan ikan besar itu supaya dia berbalik menjalankan panggilan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kita saudara, posisi terpepet yang posisi tertekan itu ada maksud Tuhan. Tuhan tuh bukan iseng atau Tuhan pun tidak sengaja. Tapi satu hal saudara yang saya mau kasih tahu sama saudara ya, dan seperti tadi yang saya sharingkan di Yohanes pasal 11 ya, bagaimana tuh Tuhan tuh izinkan Lazarus mati dulu karena ada maksud Tuhan di ayat 4 dan di ayat 15 itu, ya supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan supaya juga murid-muridnya itu, orang terdekat itu belajar percaya. Ya jadi, dan saya mau sharing satu hal yang paling penting saudara, dalam kondisi terpepet seperti itu Tuhan tuh sebenarnya tidak sampai hati saudara. Kita tahu akhirnya Tuhan Yesus tuh menangis ya kan, Tuhan tuh menangis saudara. Tuhan tuh sebenarnya tidak tega sampai hati membiarkan Lazarus tuh sampai mati gitu kan, melihat orang terdekat yang menangis sedih ya. Jadi Tuhan tuh tidak sampai hati saudara saat kita itu diproses sama dia sampai di titik terendah. Tuhan tuh menangis saudara. Jadi Tuhan tuh sebenarnya tidak sampai hati. Tapi itu cara terbaiknya saudara supaya kita bertobat. Jadi Tuhan tuh akan berbagai macam cara saudara, yang akan menggunakan berbagai macam cara loh, supaya kita tuh selamat. Karena bagi dia yang paling penting itu keselamatan kita.
Tuhan tuh tidak pusingin tentang uangmu ya kan, pangkatmu, jabatanmu, hartamu gitu kan. Itu bagi Tuhan nggak penting. Ya bagi Tuhan tuh kita saudara, keselamatan kita. Ya jadi makanya Tuhan tuh kadang lakukan cara yang paling keras ya supaya kita tuh berbalik. Ya karena kebebalan kita, karena tegar tengkuknya kita ya kan. Ya sama seperti juga Tuhan tuh di perjanjian lama ya, Tuhan tuh bangkitkan apa orang-orang ya kan seperti Asyur ya kan, Raja Sanherib untuk mengepung ya pada zaman Raja Hizkia, untuk mengepung Israel. Supaya kenapa? Supaya Israel itu jangan bergantung sama Mesir. Ya jadi saudara, kita jangan cepat menyimpulkan ya mulai hari ini kenapa kok Tuhan tuh izinin sampai bangkrut ya, kenapa sampai depresi, kenapa harus sampai kritis atau yang sakit penyakit, yang mana sakit penyakit ya. Jadi kita jangan cepat menyimpulkan akhirnya kamu kecewa ya, menuduh Tuhan ya, sama seperti Mari dan Marta. Sekiranya engkau ada di sini Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Ya, jadi banyak orang tuh akhirnya menyimpulkan saudara, karena tidak mengerti ya kan bahwa ada maksud tujuan Tuhan. Tuhan tuh kadang pepet kita, tekan kita saudara. Dan jadi paling penting apa? Sikap hati yang mau introspeksi saudara, sikap hati mau berbalik dan bertobat sama Tuhan. Itu sebenarnya Tuhan mau. Kita introspeksi diri kita saudara. Kita buang pembenaran kita gitu kan. Kita buang saudara, kan itu kesombongan, itu kesombongan dan pembenaran diri. Kita merendahkan diri sama Tuhan. Kita tanya Tuhan ya. Di situ akan Tuhan tuh reveal saudara. Pasti Roh Kudus akan menolong kita, karena itu tugas Roh Kudus ya, itu penolong dan penghibur kita saudara. Dia akan koreksi kita, ini loh kenapa kamu ngalamin ini. Nah setelah Roh Kudus tampilkan ya kan apa yang jadi masalahmu, ya kamu responi, kamu bertobat. Ya mungkin kamu mengalami sakit penyakit karena kamu ada roh kepahitan ya kan, ya kamu ampuni, lepas pengampunan. Ya jadi hari ini itu saja sudah sharingnya. Jadi karena banyak anak Tuhan tuh yang akhirnya cepat menyimpulkan ya, atau berprasangka buruk sama Tuhan. Wah Tuhan dipepet gue karena Tuhan tuh gak sayang, wah Tuhan tuh pepet gue karena begini. Jadi timbul prasangka buruk saudara, karena manusia itu cenderung mainnya di perasaan dan pikiran saudara. Dari situ sebenarnya letak titik lemah manusia. Tapi yang maunya Tuhan adalah kita bergantung sama Roh Kudus. Jangan apa-apa cepat menyimpulkan, tapi tanya Roh Kudus gitu. Kita merendahkan diri, tanya sama Tuhan. Ya, jadi mulai hari ini ya, kalau kamu sedang dipepet atau mungkin ditekan Tuhan, itu sebenarnya ada maksud tujuan Tuhan ya kan. Ya supaya Tuhan tuh sedang bongkar kamu gitu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan tuh pengen tunjukkan. Ya mungkin karena kebebalan kita, karena tegar tengkuk kita, karena kesombongan kita, karena pembenaran diri kita. Ya akhirnya Tuhan tuh pakai cara yang keras saudara supaya kita tuh berbalik. Itu saja, tapi satu hal, Tuhan tuh mengasihi kita ya. Tuhan Yesus memberkati.